Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala didampingi oleh mantan Menkumham Hamid Awaludin bertolak ke Qatar pada hari Kamis. JK berangkat ke Qatar untuk menghadiri pemakaman pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. JK menyebut kehadiran delegasi Indonesia adalah harapan dari rakyat Palestina. Doa pemakaman Ismail Haniyeh diadakan di Teheran, Iran pada hari Kamis. Jenazah lalu dibawa ke Doha usai disolatkan untuk dimakamkan pada hari Jumat. Ya, ini kan memenuhi harapan mereka di Palestina agar Indonesia mengirimkan delegasi ke sana, dan kami diundang untuk menghadiri pemakaman almarhum Ismail Haniyeh. Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh meninggal dunia di usianya yang ke-61 tahun dalam sebuah serangan udara ke Teheran, Iran. Hamas pun meyakini Israel bertanggung jawab atas insiden ini. Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh tewas akibat serangan Israel di Teheran, Iran, Rabu 31 Juli 2024 pukul 2 dini hari waktu setempat. Haniyeh dan ajudannya Wasim Abu Saban dibunuh saat tidur usai serangan udara menargetkan kediaman mereka di utara Teheran. Haniyeh tiba di Teheran untuk menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Haniyeh lahir di Al-Shati, sebuah kamp pengungsian Gaza tahun 1962. Di masa mudanya, Haniyeh dikenal memiliki sikap yang tenang dan aktif di organisasi mahasiswa. Dirinya bergabung dengan Hamas pada tahun 1987 ketika kelompok itu didirikan di tengah meletusnya Intifada Palestina pertama atau pemberontakan melawan pendudukan Israel hingga tahun 1993. Haniyeh sendiri adalah seorang Muslim Sunni, namun menjalin hubungan dengan Iran yang mayoritas Muslim Syiah. Pada 2006, Haniyeh sempat menjadi Perdana Menteri Palestina. Namun Presiden Palestina Mahmud Abbas memecatnya setelah Hamas mengambil jalur Gaza dengan kekerasan yang menyebabkan perpecahan dua faksi besar Palestina. Haniyeh lalu terpilih menjadi Kepala Biro Politik Hamas pada tahun 2017. Dirinya pun harus menghadapi beberapa upaya pembunuhan oleh Israel. Israel juga membunuh 10 anggota keluarga Haniyeh pada Juni 2024, yakni saudara perempuannya dan ketiga putrinya. Maksud kami putranya. Sementara itu pemirsa, kuasa hukum keluarga korban penganiayaan daycare mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Mereka menemani saksi kunci kasus penganiayaan balita di Wenson School untuk memohon perlindungan kepada LPSK agar dapat bersaksi di persidangan nanti. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pun siap memberikan perlindungan kepada saksi terkait dengan kasus penganiayaan kepada anak berinisial MK yang dianiaya di tempat penitipan anak atau daycare di kawasan Depok, Jawa Barat. Saksi hadir ke kantor LPSK di kawasan Jakarta Timur bersama dengan kuasa hukum keluarga korban. Namun pihak kuasa hukum dan LPSK masih merahasiakan saksi terkait agar keamanan para saksi tetap terjaga. Diketahui saksi yang memohon perlindungan adalah orang yang tahu betul terkait dengan kasus penganiayaan di Wenson School. Pada pokoknya saksi-saksi ini adalah orang yang mengetahui betul, mendengar dan mengetahui terkait dengan peristiwa ini. Terlebih kerjanya seperti apa belum bisa kita sampaikan karena sekarang proses hukum juga masih berjalan di Polres Metro. Baru saja teman-teman rekan media mungkin ketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Tapi ini proses masih berjalan sangat panjang, bahkan belum P21. Maka oleh sebab itu kita masih sangat menjaga betul baik itu nama, pekerjaan maupun jumlah saksi. Tentunya LPSK berharap dengan permohonan ini akan membuka peristiwa yang sebenarnya dan memperlancar proses hukum nanti ke depannya. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi penganiayaan balita oleh orang tua angkat di Cilincing, Jakarta Utara, kami sudah terhubung dengan rekan Amrina Rida. Baik, Amrina,
Pasca kejadian seperti apa reaksi warga sekitar dan apakah warga mengetahui sebenarnya kekerasan terjadi itu kapan? Silakan. Ya, halo selamat siang Nata dan juga pemirsa. Ini kami melaporkan langsung dari adanya salah satu kontrakan yang menjadi tempat adanya penganiayaan dengan korban. Ini adalah dua balita kakak beradik yang berinisial RC usianya 4 tahun dan juga adiknya yakni MFV yang berusia 1,5 tahun. Di mana kedua balita ini dianiaya oleh orang tua asuh dari keduanya yang merupakan pasangan suami istri dengan inisial adalah ADT yang usianya adalah 25 tahun dan juga istrinya yakni TAS yang berusia 21 tahun. Di samping saya ini adalah dua ruangan yang menjadi adanya lokasi penganiayaan seperti terlihat di layar. Ini sudah dipasang adanya polis line ataupun garis polisi yang informasi dari pihak tetangga ini menyebutkan bahwa untuk polis line ataupun juga garis polisi ini dipasang sekitar kemarin siang oleh pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara. Dari data yang kami himpun dari pihak tetangga ini mengatakan bahwa sebenarnya mereka ataupun pelaku ini hanya menyewa satu petak kontrakan saja, yakni ada di belakang saya. Ini merupakan satu pintu yang berwarna coklat. Ini merupakan kontrakan yang disewa oleh pelaku yang menjadi tempat tinggal pelaku bersama dengan dua korban yang merupakan balita tersebut. Dan di dalam petak kontrakan yang ukurannya yakni 2x5 x 2,5 x 2,5 meter inilah dilakukan adanya penganiayaan dari pelaku terhadap korban yang dilakukan sejak 21 Juli 2023. Dan informasi yang kami dapatkan untuk penganiayaan yang dilakukan dari pelaku terhadap korban ini tidak hanya dilakukan sekali namun dilakukan berkali-kali, bahkan tidak hanya melakukan penganiayaan dengan tangan kosong namun juga sejumlah benda-benda ini digunakan untuk memukul kedua balita tersebut seperti menggunakan gesper ataupun juga menggunakan palu dan juga menggunakan penggaris besi sehingga menimbulkan adanya luka yang cukup berat di tubuh ataupun juga di seluruh sekujur tubuh dari kedua korban yakni RC yang berusia 4 tahun dan juga MFV yang berusia 1,5 tahun. Tidak hanya itu, informasi yang kami dapatkan dari pihak tetangga ataupun juga dari informasi yang beredar ini bahwa pihak pelaku ini pun juga sempat melakukan penyekapan terhadap kakak beradik atau utamanya adalah kakak yang berinisial RC berusia 4 tahun di salah satu ruangan yang tepatnya ini berada di sebelah samping saya ini, di mana informasi yang kami dapatkan adalah bahwa untuk ruangan ini, ruangan yang berwarna dengan pintu berwarna hijau ini sebenarnya tidak disewa oleh pelaku, melainkan hanyalah ruangan kosong yang memang tidak dikunci. Dan ruangan inilah yang digunakan oleh pelaku untuk menyekap RC yang berusia 4 tahun, yang mana RC ini baru ditemukan disekap dan juga baru diketahui bahwa disekap pada tanggal 30 Juli 2024 ketika pihak Polres Metro Jakarta Utara ini mendapatkan laporan dari rumah sakit KBN ataupun rumah sakit umum pekerja KBN di Cilincing bahwa terdapat luka-luka yang cukup serius di tubuh MFV, di mana sebelumnya MFV atau adik atau korban yang merupakan adik ini dibawa ke rumah sakit terlebih dahulu oleh pelaku, lalu dari pihak rumah sakit menemukan adanya kejanggalan dengan luka-luka dan melaporkan ke pihak Polres Metro Jakarta Utara. Dan ketika pihak Polres Metro Jakarta Utara menindaklanjuti dan mengunjungi kontrakan ini, menemukan bahwa sang kakak yakni RC yang berusia 4 tahun ini disekap di dalam ruangan ini dengan kondisi yang memang sudah banyak luka-luka, luka memar di bagian wajah, lalu juga luka di sekujur tubuh. Bahkan tidak hanya itu, dari tetangga ini mengaku kerap kali melihat bahwa kakak beradik ini RC dan juga MFV ini beberapa kali ketika malam hari ini terlihat tidur di area lorong di kontrakan ini. Mereka kerap kali tertidur di bawah dan juga beralaskan sejumlah sendal ataupun juga alas-alas lain karena tidak dibiarkan untuk tidur di dalam kontrakan dikarenakan informasinya diberikan hukuman atau dihukum oleh pelaku. Informasi yang kami dapatkan hingga saat ini kedua korban yakni RC dan juga MFV, kedua balita ini memang mengalami luka yang cukup serius di sekujur tubuhnya dan kondisinya cukup kritis sehingga masih membutuhkan ataupun juga masih dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati dan masih mendapatkan perawatan intensif dari pihak tenaga medis. Sementara itu pihak Polres Metro Jakarta Utara ini pun juga memang sudah menangkap kedua pelaku, kedua pasangan suami istri ini sudah ditangkap dan sudah ditetapkan sebagai tersangka juga dan dikenai Undang-Undang Perlindungan Anak dengan pemberatan dan juga Undang-Undang KDRT dengan ancaman 10 tahun penjara. Hingga saat ini pihak kepolisian masih
masih terus melakukan pendalaman dengan mencari informasi ataupun juga menunggu keterangan dari orang tua kandung dari kedua bocah yang menjadi korban ini. Kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Amrina Rinda. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali. Informasi lainnya pemirsa, tidak terima mahalnya harga buku wajib dan adanya dugaan pungutan liar di sekolah, puluhan emak-emak melakukan aksi di Balai Kota Samarinda. Masa aksi juga merobek buku sebagai bentuk kekecewaan terhadap sejumlah sekolah karena harus membayar buku hingga jutaan rupiah. Luapan emosi para mama ini tak lagi terbendung hingga merobek sejumlah buku sekolah di halaman Balai Kota Samarinda. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan para mama yang tak bisa membeli buku untuk anaknya sekolah karena harga buku yang sangat mahal dan diwajibkan untuk dimiliki para murid. Selain itu adanya dugaan intimidasi dari para guru sekolah yang mengancam murid dan wali murid apabila tak membeli buku tersebut. Koordinator aksi Nina Iskandar menyatakan ada 68 sekolah negeri yang menjual buku wajib hingga jutaan rupiah dan pungutan liar sebesar 2 juta rupiah. Puluhan mama berdasar ini pun menuntut agar pemerintah kota menindak sekolah tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ditindaklanjuti, kalau tidak kami semua akan bermalam di sini sampai pemerintah siap untuk langsung mengeksekusi sekolah-sekolahnya. Pihak pemerintah pun tak tinggal diam dengan adanya laporan tersebut. Asisten 1 Pemkot Surabaya Ridwan Tasa menyatakan akan melakukan penelusuran sekolah mana saja yang terbukti melakukan tindakan tersebut dan akan memberikan sanksi keras apabila terbukti melakukannya. Kita akan proses dan Pak Wali saya kira komitmennya sangat jelas. Kita akan tindak siapa saja yang melanggar dan tidak bergerak tidak sesuai dengan aturan. Harapan besar para wali murid agar biaya sekolah terutama buku tidak membebani para wali murid yang secara ekonomi tak mampu membeli buku sekolah. Dari Samarinda, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Cianjur, Jawa Barat menjadi korban kawanan perampok dengan modus gembos ban mobil. Akibat kejadian tersebut, uang ratusan juta rupiah raib dibawa para pelaku. Beginilah kondisi mobil pasangan suami istri yang terparkir di tengah jalan usai menjadi korban kawanan perampokan dengan modus gembos ban mobil di Jalan Mangun Sarkoro, Cianjur, Jawa Barat. Dalam melancarkan aksinya, para pelaku mengalihkan perhatian korban dengan modus gembos ban. Saat korban teralihkan perhatiannya oleh pelaku tanpa disadari, pelaku lainnya dengan leluasa mengambil uang yang ada di dalam mobil. Korban pun panik hingga tak sempat mengejar para pelaku yang melarikan diri. Akibat kejadian ini, uang sebesar 102 juta rupiah untuk modal usaha raib dibawa para pelaku. Diduga korban yang sebelumnya sudah diikuti oleh para pelaku saat pulang mengambil uang dari salah satu bank BUMN. Jadi kan mobilnya ini bannya pecah. Jadi suami parkir dulu, habis itu saya duduk di sini nih. Suami balik lagi ke sana, udah disolakin di tempat sana tuh. Uangnya diambil katanya gitu. Suami panik, nanya lagi ke sana. Di jalan dihentikan oleh orang lain bahwa disangkanya ban kempes. Setelah keluar dari mobil, si orang ini melihat kendaraannya ternyata raup, uangnya sudah diambil. Hingga kini, polisi masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi terkait aksi perampokan modus gembos ban. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, 1 orang terluka dan sebuah bangunan hancur berantakan. Diduga akibat bom ikan atau bondet meledak di Pamekasan, Jawa Timur. Usai kejadian, tim penjinak bom segera ke lokasi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Tim penjinak bom Polda Jawa Timur datang ke lokasi meledaknya bom ikan atau bondet di Desa Larangan, Selampar, Kecamatan Telanakan, Pamekasan. Akibat ledakan, dilaporkan 1 orang bernama Ainul Yakin terluka di kaki dan dirawat di Rumah Sakit Era Slamet, Martodirjo. Sementara itu, ledakan juga menyebabkan 1 bangunan kosong hancur.
Sebelumnya, korban Ainul Yakin tiba di lokasi untuk mencari gerobaknya yang hilang. Namun saat masuk ke dalam bangunan, korban menemukan 5 bungkus plastik berbentuk bulat seperti bola. Karena penasaran, korban mengambil salah satu benda bulat itu lalu dilemparkan. Tak disangka benda bulat itu meledak dan mengenai tubuhnya. Untuk yang diamankan masih dalam proses oleh Jibom, jadi kita masih belum bisa menyampaikan apa. Oke, dari besar ledakan ini apa besar kemungkinan bondet? Yang pasti menurut dari sementara itu low eksplosif. Namun untuk pastinya perlu dilakukan uji lapor. Dari lokasi kejadian, polisi membawa sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi untuk dilakukan uji laboratorium. Sementara pemilik bangunan turut diamankan untuk dimintai keterangan. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Percekalan akan dilakukan setelah kasasi terhadap putusan bebas Ronald Tanur didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Negeri Surabaya berencana mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa dalam kasus kematian Dini Sera Afrianti. Pencekalan akan diajukan jika upaya hukum kasasi terhadap vonis bebas Ronald telah didaftarkan ke Mahkamah Agung. Kejari Surabaya akan berkoordinasi dengan pihak imigrasi dan Kemenkumham untuk mencegah Ronald bepergian ke luar negeri. Setelah kita melakukan kasasi ini, tentunya kita akan berkoordinasi dengan lembaga terkait, yaitu diantaranya adalah imigrasi dan Kemenkumham untuk melakukan cegah tangkal. Dan ini kita akan lakukan demi agar si pelaku juga bisa tidak bebas bepergian ke luar negeri, dan ini akan kami lakukan langkah-langkah sesegera mungkin juga, Mas. Kejaksaan Negeri Surabaya telah menerima salinan putusan bebas Ronald Tanur. Salinan ini menjadi syarat utama pendaftaran kasasi terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Pemirsa tidak terima mahalnya harga makanan, seorang pengunjung warung makan tongseng kambing di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengamuk. Video rekaman aksi protes terkait dengan harga tidak masuk akal itu pun viral di media sosial dan menuai reaksi para netizen. Tak terima mahalnya harga makanan, seorang mama pengunjung warung makan tongseng kambing di kawasan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengamuk. Nggak masuk akal. Sambil merekam menggunakan kamera ponsel miliknya, ia melayangkan protes kepada pedagang yang berjualan di alun-alun lama Ungaran. Dirinya tak terima dengan nominal dibon tagihan yang cukup besar. Dalam unggahannya di media sosial yang kini viral, mama ini awalnya diketok harga Rp536.000 tanpa diberi nota. Karena kaget dengan harga yang harus dibayar, ia kemudian meminta nota dan benar saja, yang harus dibayar masih mahal, yakni Rp476.000. Penjual pun akhirnya mengembalikan uang Rp50.000 kepadanya. Salah satu akun TikTok juga menunjukkan nota pembayaran senilai Rp476.000 dengan rincian untuk 3 porsi sate Rp180.000, 4 porsi tongseng Rp240.000, 6 piring nasi Rp36.000 dan minuman Rp10.000. Menanggapi hal ini, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyayangkan aksi nakal pedagang yang menggetok harga kepada pengunjung dan akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin berjualan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, praktik judi online di Indonesia masih merajalela. Bahkan terhubung hingga ke Kamboja, di mana banyak warga negara Indonesia di sana yang dipekerjakan sebagai pekerja ilegal judi online. Lantas, apa langkah pemerintah untuk mengantisipasi hal tersebut? Dan berikut ulasannya untuk Anda. Pemirsa, praktik judi online di tanah air semakin meresahkan. Bahkan perjudian di Indonesia diduga kuat terkait erat dengan perjudian yang ada di Kamboja yang memang legal. Ribuan pekerja asal Indonesia pun ikut terlibat. Dan berikut apa kata fakta. Pemirsa, praktik
praktik judi online di Indonesia masih marak terjadi. Nampaknya pemerintah masih sulit untuk memberantas hingga ke akarnya. Hal ini terjadi karena pusat judi online berada di luar negeri yang memang dilegalkan di negaranya. Salah satunya adalah Kamboja. Kamboja menjadi sorotan usai berkembangnya industri perjudian yang ada di sana, baik online maupun offline. Dan perjudian yang ada di sana terindikasi melibatkan WNI yang dibawa ke Kamboja sebagai pekerja ilegal. Pemirsa, Kepala BP2MI, Denny Ramdhani, mengungkapkan ada sebanyak 89.440 migran Indonesia yang bekerja dan juga memiliki izin tinggal di Kamboja. Namun hanya sekitar 17 ribuan saja yang melapor. Sementara itu, pemirsa, sekitar 1.900-an pekerja bekerja di judi online dan harus dipulangkan ke tanah air. Jumlah tersebut di luar dari migran Indonesia yang dipulangkan dari Filipina, Vietnam, dan juga Thailand terkait dengan judi online. Pemirsa, Beni juga menyebut ada seseorang berinisial T yang menjadi sindikat perdagangan orang. Inisial T tersebut mempekerjakan WNI secara ilegal untuk mengelola judi online yang ada di Kamboja. Yang pasti ya, saya konsisten menyebut ya inisial. Inisial itu siapa, latar belakangnya apa, maka saya sudah memberikan keterangan kepada kepolisian, penyidik, dan silakan ditanyakan kepada penyidik. Ya. Bagaimana Pak? BP2 ini apakah tidak ada kewenangan lebih Pak terkait dengan proses? Tadi saya katakan, kalau isu judi online-nya bukan kewenangan kami. Kami tidak berurusan dengan itu. Bahkan ada beberapa media misleadingnya, misalnya ketika saya menyebut judi online seolah-olah judi online yang ada di Indonesia yang sedang ditangani oleh Satgas. Tidak, ya. Saya menyebut relasinya atau korelasinya dengan penempatan ilegal di Kamboja. Mereka dipekerjakan di judi online dan scamming online di Kamboja. Ya. Oke. Pemirsa, Indonesia memimpin statistik pemain judi online terbanyak di dunia yang mencapai 3,2 juta orang. Pelakunya sebagian besar berasal dari kalangan menengah bawah. Pemirsa, menurut Kemenkominfo, apabila tidak ada langkah signifikan untuk menghentikan judi online, maka kerugian negara bisa mencapai 900 triliun rupiah. Oleh karena itu, saat ini pemerintah tengah melakukan berbagai upaya untuk memberantas judi online. Pemerintah telah menutup sebanyak 2,6 juta situs judi online. Pemerintah juga menutup akses internet dari Kamboja dan Filipina ke Indonesia. Ribuan akun dompet digital atau e-wallet dan juga rekening bank terkait dengan judi online pun ditutup. Satgas judi online pun dibentuk untuk mempercepat pemberantasan judi online di Indonesia. Sekarang kita fokus bukan kepada pemainnya, kepada bandarnya. Kalau pemainnya kan korban ditipu. Kan saya sudah bilang judi online ini adalah penipuan terbesar terhadap rakyat Indonesia. Sehingga kita membantu masyarakat untuk jangan sampai ditipu oleh judi online ini. Jadi fokus kita bukan kepada masyarakat dong, fokus kita pada pelaku-pelaku atau bandar-bandar judi online ini. Nah, progres untuk bandarnya sendiri? Lo tanya aparat penegak hukum. Ya, saatnya nanti kita komunikasikan dengan Pak Menko Polhukam. Tapi baik nggak Pak progresnya? Bagus dong. Paling enggak kan 50% akses masyarakat untuk mengkonsumsi judi online udah bisa kita halangi. Signifikan kok. Apa penurunannya ya? 50. Bisa 50%. Deposit yang bisa kita tahan dalam 2 bulan ini bisa sampai angkanya 34 triliun. Kalau kita diam aja nih bisa 900 triliun nih tahun ini. Tapi karena
kita melakukan intervensi, Satgas ini bisa paling tidak bisa menahan percepatannya. Kita maunya 0 gitu loh. Tapi ini kan semua ekosistem harus dukung. Pemirsa, memerangi judi online tidak hanya tugas pemerintah semata, namun kita sebagai masyarakat dan juga tokoh agama memiliki peran penting untuk mencegah praktik perjudian semakin berkembang. Saya Smetania beserta juru kamera Jemi Yasin pamit undur diri. Sampai jumpa di Apa Kata Fakta berikutnya. Informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka peluang sidang kabinet akan dilangsungkan di Ibu Kota Nusantara sebelum hari ulang tahun kemerdekaan. Saat ini Presiden masih memantau dan menunggu kesiapan sarana dan prasarana istana di IKN. Kesiapan komplit semuanya. Menunggu semuanya siap komplit. Tidak hanya listriknya, tidak hanya airnya, tapi juga AC-nya, kursinya, furniturnya, semuanya harus komplit semuanya. Terima kasih Pak. Ya, kalau saya kan nggak apa-apa, tapi kalau sudah mendatangkan tamu, semuanya harus siap dan komplit. Ya tadi dilihat, kalau itu sudah siap, ya nggak apa-apa diadakan di sana kan. Biar semuanya mengetahui, tahu, dan merasakan istana di IKN. Sementara itu pemirsa, Menteri PUPR yang juga PLT Kepala OIKN Basuki Hadi Mulyono menyebutkan bahwa sidang kabinet perdana di IKN akan digelar pada 12 Agustus 2024 dan akan dihadiri seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Selain sidang kabinet, Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada 11 hingga 13 Agustus 2024. Basuki memastikan sejumlah fasilitas kebutuhan primer seperti air, listrik, AC hingga furniture seperti yang diminta Presiden sudah siap. Kami untuk prasarananya di Istana Negara sudah siap, sekarang sedang dilengkapi dengan rus, furniture, meja, lukisan, lampu-lampu yang memang ditangani langsung oleh Kemenseknek. Kami melakukan furniture yang fix, tapi kalau yang loose, furniture, pas itu oleh Kemenseknek. Sekarang dalam tahap penyisian dan pemasangan. Mudah-mudahan nanti pada tanggal sebelum 17 Agustus sudah lengkap semua. Meskipun gagal meraih hasil maksimal di Olimpiade Paris 2024 akibat cedera di bagian maniskun dan ACL, pulangan atlet senam Indonesia Rifda Irfana Lutfi disambut hangat keluarga saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sedih, ada rasa lega, ada rasa senang, rasa sedih karena mengalami cedera yang mana Rifda tidak bisa melakukannya dengan maksimal. Ada rasa lega karena Rifda bisa menahan rasa sakit ini sampai bisa tampil di kompetisi dengan bisa melakukan rangkaian di salah satu nomor. Ada rasa senang karena ternyata alhamdulillah masyarakat Indonesia semua yang mendukung Rifda itu meresponnya dengan sangat baik, sangat mendukung apa yang sudah Rifda lakukan. Pemirsa, bagi Anda penyuka tantangan harus mencoba river tubing di Sungai Landayan Wana, wisata Bencirang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto. Dengan rute sejauh 3 km selama 2 jam, pengunjung pun akan menikmati tantangan mengalir dengan ban dan juga sungai yang penuh batuan dan di lembah Gunung Welirang. Siapa di sini penyuka tantangan? Kalau begitu harus mencoba river tubing di Sungai Landayan Wana, wisata Bencirang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dengan rute sejauh 3 km selama 2 jam, pengunjung akan menikmati tantangan mengalir dengan ban di sungai yang penuh bebatuan di lembah Gunung Welirang.
Banyaknya bebatuan di sungai ini memiliki tantangan tersendiri, hingga terkadang para peserta bisa terguling saat melewati batu besar. Tapi tenang ya, para peserta yang ikut tetap didampingi ahlinya dan wajib mengenakan perlengkapan pengaman kepala serta pelampung. Naik tubing saat ini gimana? Seru. Serunya seperti apa? Serunya seperti apa? Terombang ambing, harus bertahan. Ya, itu berapa jam sih rutenya? Berapa? 1 jam lebih. Sangat menarik banget, menantang, asik. Menantangnya seperti apa nanti tantangannya? Harus menghindari bagaimana caranya batu-batu sama arusnya. Sebelum menikmati river tubing, para pengunjung akan dinaikkan dengan kendaraan bak terbuka, melewati hijaunya persawahan dan hutan jati menuju Dusun Blogong. Jadi gimana pemirsa? Tertarik menghabiskan akhir pekan di sini? Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melapor.